KIKD untuk kelas 7, silakan ditampilkan. Rapat virtual. Baik, selamat siang teman-teman semua. Saya akan singkat saja supaya kita lebih banyak diskusi. Yang pertama, sebetulnya dari 3 itu bisa terjawab semua. Kalau tadi Bapak Ibu sudah mulai menanyakan RPP, kalau buka unduh buku ini saya pikir sudah terjawab. Ini model-model RPP dari semua pelajaran yang kebetulan agama Katolik tidak ada dalam buku ini, tetapi strukturnya seperti apa yang satu lembar itu. Nah, ada semua dalam contoh-contoh di sini kaya sekali. Dan dengan catatan bahwa kita diberi kebebasan sebetulnya, ya. Lalu seperti yang disampaikan Pak Atrik, tolong Ibu Bapak unduh ini, ya, dan pelajari sungguh, ya. Kemudian juga yang surat edaran ini mengenai pelaksanaan kurikulum itu, ya. Nah, baik, yang untuk kelas 7, ya, tadi Pak Atrik mengatakan bahwa kita sebetulnya dalam pendidikan agama Katolik mengandung aspek pribadi, Yesus Kristus, gereja, dan masyarakat. Kelas 7 itu menyangkut 2 aspek saja, ya, yaitu pribadi, di dalamnya pribadi dan sesama, itu 75%, kemudian Yesus Kristusnya 25%, ya. Nah, ini KIKD yang lama, yang biasa, yang sudah kita pelajari, ya Bapak Ibu, saya tidak akan membacakan ini, ya. Jadi ada 8 KD yang kita miliki untuk kelas 7, ya. Nah, jadi ada pribadi itu ada 6 KD, kemudian Yesus Kristus ada 2 KD. Kemudian materi pokoknya untuk pribadi itu ada 15 materi pokok, untuk Yesus Kristus itu ada 9, ya. Jadi total materi pokok untuk kelas 1 yang lama itu 24, ya. Nah, ini yang tadi sampaikan mengapa atau penyederhanaannya seperti apa. Bahwa kita dalam penyederhanaan tadi melihat hal-hal yang esensial, mana yang berupa pengembangan, mana yang bisa diceritakan panjang tinggi dan sebagainya, ya. Nah, untuk KD 1, ya, kita menganggap dalam analisa kami ini KD yang esensial, ya, bahwa aspek pribadi yang mau ditekankan bagaimana peserta didik memahami dirinya sebagai citra Allah, ya. Oleh karena itu juga materi yang esensial, ya, berkaitan dengan KD esensial ini itu aku citra Allah, ya. Sedangkan tugas manusia sebagai citra Allah kami pandang itu sebagai pengembangan, ya. Kemudian KD yang kedua setelah kami pelajari itu merupakan pengembangan dari KD 1, ya. Kalau di sini berbicara soal citra Allah, bagaimana menyadari citra Allah yang memiliki kemampuan dan keterbatasan, ya. Tetapi ada materi-materi yang esensial, ya, yang berkaitan dengan kemampuan dasar yang perlu dimiliki. Materi pokok esensial itu yaitu yang ada di cetak biru itu, ya. Sedangkan syukur sebagai citra Allah itu kami letakkan sebagai pengembangan, ya. Kemudian di KD berikut, ya, ini juga KD 3 itu merupakan pengembangan dari KD citra Allah itu, ya. Termasuk juga materi-materinya itu tidak terlalu esensial, ya, bisa dilewati karena fokus utama kita adalah bagaimana peserta didik memahami dirinya sebagai citra Allah, ya. Kemudian KD 4 juga kami pandang sebagai pengembangan, termasuk di dalamnya materi pokok yang ada itu juga bersifat pengembangan. Dan itu juga nanti di SMA
akan diajarkan, ya, jadi bisa diajarkan di tempat yang lebih tinggi. Nah, yang KD 5 itu sebetulnya kita bicara tentang pribadi dan lingkungan. Kalau tadi pribadi sebagai citra Allah, kemudian yang kedua ini lebih pribadi dan lingkungan. Ya. Selama ini, ya, KD ini dianggap sebagai esensial, ya. Lalu materi pokok yang esensial itu berkaitan dengan peran keluarga, lalu peran gereja dan masyarakat. Sedangkan peran sekolah kami anggap tidak terlalu esensial dan bisa tidak dipakai, ya. Kemudian juga tadi, ya, di materi peran sekolah itu tidak terlalu esensial, ya. Kemudian KD 6 itu juga bersifat pengembangan, ya. Walaupun demikian ada materi-materi yang kami anggap sebagai esensial, ya, yaitu 2 materi pokok yang ada yang berteman dengan bersahabat, ya. Sedangkan materi berpacaran itu banyak guru juga mengusulkan supaya ditunda dulu, itu lebih tepat kalau SMA kondisi kita, ya. Jadi yang materi berpacaran itu lebih tepat nanti bicara di SMA, ya. Kemudian KD 7 itu juga merupakan KD yang esensial karena kita sudah masuk pada elemen yang pokok itu Yesus Kristus, ya. Tetapi tidak semua materi pokok itu bersifat esensial, ya. Jadi ada beberapa materi pokok yang bukan esensial, nanti kita lihat bersama, ya. Dan yang ke-8 juga masih berkaitan dengan Yesus Kristus, maka KD-nya itu berupa KD pengembangan dari yang atas ini, ya. Itu dasar mengapa kami memilih, ya, KD mana yang esensial, mana yang tidak, sehingga dari 8 KD itu menjadi 4 KD. KD yang berkaitan dengan citra Allah tadi dari 4 itu, lalu kami gabungkan menjadi KD yang baru, ya. Ini nanti akan lebih jelas kalau Bapak Ibu terima filenya, supaya waktu kita tidak terlalu banyak habis, ya. Jadi karena 3 ini bersifat pengembangan, ya, tetapi tadi karena ada materi-materi pokok yang dipandang esensial, maka nanti dalam KD yang baru akan terlihat materi pokoknya apa saja sebagai usulan, ya. Sedangkan materi KD 5 dan 6 itu bisa digabung, ya, karena KD 6 itu bersifat pengembangan. Lalu disusunlah KD yang baru, ya, KD yang baru yang sudah dipermenkan, ya. Karena KD 6 itu bersifat pengembangan, ya. Kemudian KD 7 itu KD yang sifatnya esensial, tetapi karena ada materi-materi pokok yang tidak dipandang esensial, lalu kami merumuskan ulang KD yang baru. KD 8 juga bersifat esensial tadi, tapi tidak semua materi pokok itu esensial, maka kami berikan kembali dalam KD yang baru. Secara umum sebetulnya tidak terlalu banyak berubah, ya, rumusan-rumusan KD, hanya memberi penekanan kembali saja, ya. Ini nanti bisa mendapatkan yang ada di permen, ya. Jadi kita nanti dalam kurikulum situasi khusus, kondisi khusus ini hanya akan bergerak di 4 KD ini, ya. Nah, untuk KD yang pertama, lalu materi pokok itu tadi dari ini yang baru, ya, KD yang baru yang dirumuskan dari 4 KD yang lama itu, materi pokok yang dipilih hanya 3, ya. Kemudian dari KD 7, ya, KD 4, ya, itu
tidak yang tadi yang sekolah itu kita tidak pakai, ya. Tetapi karena ada KD yang berkaitan dengan teman dan sebagainya ada, lalu kami jadikan digabungkan, maka peran teman itu justru lebih relevan dibandingkan bicara secara khusus, ya. Kemudian mengenai pribadi Yesus, kita hanya memilih 3 materi pokok yang dianggap esensial karena nanti berkaitan dengan kesetaraan gender dan sebagainya itu bisa di jenjang SMA itu lebih tepat, ya. Ini hanya 3 materi pokok: Yesus yang pendoa, Yesus yang berbelas kasih, Yesus yang pengampun, ya. Dan KD yang dulu KD ke-8 itu juga tidak semua kita ajarkan, ya. Materi pokok yang dipilih hanya kebiasaan Allah, sabda bahagia dan kasih yang tepat membedakan, ya. Dengan demikian, yang lama itu sekali lagi ada 8 KD dan 24 materi pokok, lalu menjadi KD yang baru situasi khusus ini yang ditawarkan kepada ibu bapak hanya menjadi 4 KD dan materi pokok dari 24 itu diambil hanya 13 saja, ya. Itu saja, mungkin nanti akan lebih kaya dalam diskusi, ya. Saya serahkan kembali ke Pak Arif. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Arif untuk KIKD.